Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu saat ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu doa dan ketaatan. Dalam Matius 26 ayat 41 berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus memberi nasihat yang baik kepada mereka, yaitu murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hal ini Yesus utarakan di Getsemani, adalah di kebun zaitun yang terletak di sebelah timur Kidron. Di taman Getsemani inilah Yesus mengungkapkan segala bentuk perasaannya seperti kesedihannya karena penolakan yang dilakukan bangsanya, kengerian dan kematiannya yang dialaminya, meskipun tujuan dari kematian dan kebangkitan tersebut adalah untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Sikap Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dia bersikap terhadap pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu dengan cara berdoa yang mempersiapkan hati sehingga dengan hati yang tulus tunduk kepada kehendak Bapa. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani bukanlah sedang bernegosiasi dengan Allah, melainkan untuk menegaskan bahwa dia berserah penuh kepada Allah. Yesus tahu bahwa apa yang akan dilakukannya yaitu menderita dan mati di salib bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Maka daripada itu Yesus mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya suatu hubungan doa yang dibangun dengan dasar ketaatan, dan kita harus menyadarinya bahwa hanya dengan doa Tuhan bisa menjaga dan menyertai kita. Yang pertama, doa adalah sumber kehidupan. Doa adalah hubungan yang kita bangun antara kita dengan Tuhan, karena hanya melalui doa kita bisa bercerita tentang apa yang kita alami dengan Tuhan, dengan segala bentuk keluh kesah yang sedang kita hadapi. Dalam Matius 6 ayat 6 berkata demikian, namun kamu ketika berdoa masuklah ke kamarmu, dan setelah menutup pintu berdoalah kepada Bapamu secara rahasia, dan Bapamu yang melihat yang rahasia akan memberi upah kepadamu secara terbuka. Artinya ketika kita berdoa harus mengambil sikap hati yang benar dan tulus, di mana membangun hubungan doa secara personal dengan Tuhan merupakan bentuk kesadaran kita akan kasih Tuhan dalam diri kita serta wujud dari penyerahan diri kita. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah proses pembentukan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Hidup dalam proses pembentukan kerohanian itu tidak gampang, namun kalau kita menyadari bahwa proses pembentukan kerohanian itu baik untuk diri kita, maka seharusnya kita akan melakukannya dengan tulus. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, bahkan resikonya sekalipun, kalau fokus hati kita terfokus untuk mau dibentuk, maka kita bisa lewati. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan proses pembentukan dalam hidup orang Israel agar mereka menjadi taat kepada Allah. Dalam Yeremia 18 ayat 6 berkata demikian, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Artinya mau tidak mau maka proses pembentukan itu harus kita jalani, karena pada akhirnya itu untuk kebaikan kita. Yang ketiga, berjaga-jagalah. Kita sebagai orang yang sudah percaya, kita harus berjaga-jaga penuh atas kehidupan kita. Sebab dalam Efesus 5 ayat 16 berkata demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya kita harus mempergunakan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita dengan baik, karena hari-hari yang kita lalui adalah jahat. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga penuh tanpa ragu akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bangun rasa respek yang benar akan jawaban Tuhan di dalam hidup kita, dan memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dengan kesadaran sambil berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan ketika kita taat, ketika kita berjaga-jaga dalam doa, Tuhan pasti sanggup memberikan visi yang jelas untuk kebaikan kita. Jadi mari kita terus melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita di dalam doa dan ketaatan, dan mempercayai janji pertolongan Tuhan serta sabar menantikan waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas firman
firman-Mu Tuhan. Engkau yang terus mengajarkan kami untuk terus taat, untuk terus membangun hubungan dengan-Mu Tuhan. Engkau terus memberikan hati yang rindu dalam setiap pribadi kami Tuhan untuk menjalankan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menuntun pribadi setiap kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.